ada yang bertanya, mengapa kita mesti mengeluarkan sertifikat halal, bukan sertifikat haram, ya? Maka jawabnya bahwa al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Ya, yang bainahuma itu yang perlu. Ya, jadi kalau halal sudah jelas, kalau haram jelas, ya. Tetapi yang antaranya, nah disinilah dikatakan subhat, ya, perlunya. Nah, kita lihat babi ini, subhanallah, diciptakan Allah ternyata memiliki manfaat yang banyak, ya. Produk-produk turunannya banyak sekali, ya. Maka ini hari ini kita akan list kira-kira ada 40, ya, mudah-mudahan ini bisa dicek, ya. Ada 40 item atau kira-kira bahan-bahan atau produk di masyarakat yang beredar sekarang ini yang perlu ditelusuri, ya, perlu diketahui oleh masyarakat sehingga berhati-hati. Mari kita lihat, ya, selanjutnya, ya. Nah, kita lihat pertama, saya ini banyak ada 40, tapi mungkin saya tidak jelaskan semua, ya, tidak jelaskan. Tapi yang saya jelaskan yang warna merah, ya, sebab ini tentu terkait dengan kita, ya. Mungkin yang lainnya bisa kita lihat, ya, penjelasannya. Yang pertama es krim, ya, ya. Es krim kita lihat itu kan istilahnya menjadi favorit bagi anak-anak, ya, termasuk juga para orang tua. Nah, dia adalah di dalamnya ada gelatin, ya. Apa fungsinya gelatin di es krim itu? Untuk mencegah kristalisasi gula dan memperlambat proses pencairan. Jadi misalnya ada es krim itu supaya lambat dia mencair, maka dikasih gelatin, ya, di es krim itu. Nah, sebenarnya es krimnya halal kan, tapi ketika dikasih masuk gelatin dari bahan babi, nah di situ letaknya, ya, es krimnya tentu menjadi haram, ya kan gitu. Oke, yang lainnya juga begitu. Misalnya mentega rendah lemak itu dikasih gelatin, ya, digunakan untuk memperbaiki strukturnya, ya, dan seterusnya. Silakan lagi produk-produk yang lain, ini yang kita lihat. Terus kemudian berikutnya kuas cat, ya, kita lihat, ya, itu biasanya atau banyak atau beberapa beredar cat kuasnya, ya, itu bersumber dari bulu babi. Karena bulu babi ini sangat halus, sangat bagus, ya. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa bulu babi ini dia bulu babi atau bulu binatang? Ini mudah kita teliti, ya, kita ambil satu, kita bakar. Kalau dia bakar terus baunya seperti bau ketika kita membakar rambut, maka dia adalah bulu binatang, ya. Nah, bulu binatang. Nah, selanjutnya kita lihat kalau pangkalnya dia adalah tebal, ujungnya tipis, itu biasanya memang adalah bulu binatang, ya. Nah, disitulah kita akan lihat apakah bulu binatang ini babi atau bukan, karena tidak semua juga, ya. Yang jelas sekarang cat kuas itu memang lebih banyak artifisial, ya. Jadi kalau dia rata, pangkalnya dan ujungnya itu adalah rata, berarti itu bukan dari bulu babi. Itu cara mengecek, ya, mengecek. Jadi kita ini maksudnya penjelasan hari ini adalah kita memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat terkait dengan kontaminasi produk non halal. Berikutnya kita lihat sampo. Mari kita lihat sampo. Ya, sampo kalau kita pakai kan biasa aja, mana tahu kita bahwa dia terkontaminasi dengan produk bahan dari non halal, ya. Maka di dalam sampo itu ada asam lemak. Ya, asam lemak dari tulang digunakan untuk membuat penampilan terlihat lebih mutiara. Jadi cingklong. Ya, cingklong atau apa? Kinclong. Ya, kinclong, ya. Nah, itu salah satu sampo itu. Nah, jadi apa artinya? Sampo yang ada mestinya memang punya sertifikat halal. Itu karena tidak mungkin kita semua mengecek. Ketika kita mau pakai, kita tanya dulu ini apa ada halal atau tidak, kan enggak, ya. Tapi kalau ada label halalnya, maka alhamdulillah kita mudah, ya. Jadi para konsumen, para pemirsa Wadah TV, ya, mengecek itu mudah, ya. Lihat, ya, samponya itu apa ada sertifikat halalnya. Jadi mesti dia disertifikat oleh BPJPH, ya. Dalam hal ini akan diberikan fatwa oleh Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kita lihat roti, ya, ini akan banyak yang lainnya, tapi kita pilih-pilih aja, ya. Mudah-mudahan ini banyak yang akan bertanya, terlibat, insya Allah. Roti ini kita juga ada sponsor roti, ya. Ya, ada sponsor roti. Maka roti ini ada yang perlu diperbaiki, disimak, ya, oleh produsen
pembuat roti. Protein dari bulu babi digunakan untuk melembutkan adonan. Ya, itu kan. Jadi ini juga perlu ya dalam meneliti. Jadi para produsen mesti berhati-hatilah ya menggunakan bahan-bahan atau produk-produk ya untuk pembuatan produknya. Lanjutnya silakan kita lihat selanjutnya slide. Ya, kertas. Ya, kita tidak sangka kan kalau kertas ya termasuk tisu sebenarnya ya. Tisu sekarang alhamdulillah beberapa tisu saya lihat sudah memiliki label sertifikat halal ya kan gitu ya. Nah, ini kertas kenapa? Ternyata kertas itu kan dia pulp ya kayak bubur begitu. Maka dia perlu diberikan kekakuan supaya bagus gitu kan. Karena kalau tidak kaku dia nggak bagus, nggak tegak. Ya, dan kita untuk mengurangi kelembaban maka digunakan gelatin juga dari tulang. Ya. Nah, tulang yang paling banyak di dunia ini tulang babi. Makanya dan mudah dibuat itu. Jadi subhanallah tulang babi ini banyak sekali manfaatnya. Tetapi ya tentu kita sebagai umat yang taat, yang beriman, tentu kita ingin terhindar dari kontaminasi produk-produk non halal ya atau produk haram. Kemudian sabun. Sabun juga adalah untuk memperkeras sabun itu biasa sabun bukan sabun colek, sabun yang keras itu atau sabun tangan ya. Itu menggunakan asam lemak dari tulang ya, digunakan untuk memperkeras dan memberi warna sabun ya. Nah, ini juga. Jadi saya imbau para produsen-produsen yang ada memang untuk memperhatikan betul campuran-campuran produknya yang digunakan. Ini semua sebenarnya asam lemak ya, kemudian gelatin itu sudah ada alternatifnya ya, sudah ada bukan saja dari tulang babi tetapi juga dari tulang ikan sekarang ada diproduksi. Dan itu pakar-pakar kita di Indonesia Masya Allah sudah banyak yang memproduksi gelatin dari tulang ikan dan tulang-tulang binatang lain selain babi. Kemudian yang berikutnya rokok. Nah, ini perhatian. Ya, ini Ramadan. Saya mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang masih merokok untuk berhenti ya. Nah, tentu sekarang ini karena berpuasa tentu kita mudah berhenti kan. Tapi setelah sebentar berbuka, wah rokoknya jalan lagi. Nah, rokok ternyata itu dicampur atau digunakan di dalamnya hemoglobin dari darah babi. Ya Allah, ini berbahaya sekali ya. Jadi filternya. Jadi filter rokok itu ditambahkan hemoglobin dari darah babi untuk mengurangi efek kimia. Ya, jadi filter kan memang hakikatnya untuk memfilter, membatasi karbon monoksida, ada tar, ada berbagai macam kandungan di rokok itu. Ya, ada banyak sekali ya. Ya, dan itu untuk menghindari supaya meminimalisir istilahnya efek kimiawi negatif dari rokok itu, maka dikasih filter. Nah, celakanya filter sekarang itu menggunakan hemoglobin dari darah babi. Coba kita lihat berikutnya, coba. Ya, ini ada gambar. Nah, ya, apakah kita yakin masih mau merokok setelah ini? Coba kita perhatikan, ya, bahwa ini adalah riset dari seorang profesor di Belanda, ya, dari Edenhoven, ya. Christine ya, Profesor Christine, dan juga dari Profesor Simon Chapman ya dari University of Sydney ya. Jadi ini satu penelitian bisa kita konfirmasi ini bahwa ternyata filter rokok mengandung darah babi ini ya. Jadi saya minta saudara-saudaraku, bapak-bapak, ya mari kita ini kesempatan kita ini untuk lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kita untuk hanya mengkonsumsi produk yang halal ya. Karena ternyata rokok juga sudah dirambah Pak, sudah masuk ya. Dan ini memang potensinya sangat besar. Di samping rokok mengandung di filternya darah babi juga tentu merusak paru-paru dan tubuh kita gitu ya. Kalau kita masih muda, masih sehat, ya mungkin masih bisa imun bertahan. Tetapi kalau setelah itu sudah lanjut usia, maka penyakit semua akan mudah disebabkan karena kita sudah rentan ya. Baik, selanjutnya lagi kita lanjutkan. Ini ada beberapa lagi, tinggal 2 slide. Ada namanya pelembab. Pelembab ini menggunakan asam lemak dari tulang babi. Jadi memang banyak sekali gunanya ya. Ya, pelembab untuk ibu-ibu kosmetik gitu ya. Ya. Kemudian yang paling perhatian juga kita ini sepatu atau tas ya. Itu juga banyak menggunakan tekstur lem tulang babi digunakan untuk meningkatkan tekstur dan kualitas kulit
ya. Jadi hewan apapun ya digunakan itu. Nah, sepatu-sepatu kita juga ini perlu ya, yang punya tas kulit, sepatu kulit ya, dompet kulit, ya ikat pinggang kulit ya. Nah, ini kita tidak sadari. Jadi sebenarnya kontaminasi produk halal ini bukan yang dimakan saja, tetapi juga yang dipakai. Ya, jadi tentu kita menghindari itu. Kemudian hampir selesai ini, mudah-mudahan. Yang berikutnya adalah pasta gigi. Ini ada gliserin di sini. Gliserin babi digunakan untuk membentuk tekstur pastanya gitu. Jadi dia lebih bagus, lebih lembut ya. Nah, ini sini juga warna. Jadi semua sepertinya produk-produk ini udah dimasuki unsur-unsur itu ya. Ya, makanya kita umat Islam ini mesti membuat alternatif dari itu ya, termasuk. Kemudian masker wajah juga, bukan masker penutup, tapi masker biasanya ibu-ibu itu ingin pakai masker ya untuk wajahnya supaya terasa nyaman gitu ya. Nah, itu juga menggunakan kolagen yaitu untuk menghilangkan kerut. Ya, ini juga dikontaminasi ke sana. Baik, selanjutnya yang terakhir kalau nggak salah ini slide ya. Ada dua di sini yang saya ingin jelaskan, keju krim dan permen ya. Jadi keju krim ini dari gelatin juga ya. Kemudian permen itu gelatin babi juga untuk bahan perekat dan pembuat gel ya. Jadi biasanya kita makan permen itu, anak-anak atau kita itu terasa kenyal gitu enaknya. Itu dia dari situ ya. Jadi ini cukup banyak ya, cukup banyak yang produk-produk yang ada di masyarakat kita ya. Baik, selanjutnya. Nah, oleh sebab itu inilah produk-produk kita lihat ini ada titik kritis. Nah, mungkin insya Allah selanjutnya, episode berikutnya kita akan jelaskan tentang titik kritis keharaman produk halal ya. Ya, ini kita lihat misalnya contoh kolagen atau gelatin ya. Itu 44,9% gelatin di pasar global berasal dari kulit babi. Ya, kulit babi. Atau 27,9 dari kulit sapi. Ya, dan sebagainya. Jadi, memang sangat memiriskan ya. Ya. Kemudian bahan tambahan aditif untuk emulsifier ya. Itu bahan pembantu processing aid, contohnya enzim, protease, arang aktif dari tulang babi. Ini banyak. Termasuk bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian yang usaha galon ya, air mineral. Kan ada apa namanya itu? Karbon aktifnya untuk menjernihkan air. Nah, di sini juga ya menjadi titik kritis. Nanti kita akan lebih jauh menjelaskan ini di episode berikutnya. Kita fokus dulu pada produk-produk yang ada di masyarakat ini. Supaya kita bisa membahas dan kita tercerahkan memahami lebih jauh tentang produk yang ada itu. Slide-nya yang lanjut, ini contoh saja ya, produk gelatin dan kolagen ya yang ada. Perlu ditilik tentang proses pemilihan hewannya, penyembelihan hewannya dan sebagainya ya, dan sebagainya. Lanjut ya, ini makanan atau bahan-bahan yang ada di masyarakat ya. Tadi ada es krim, ada hamburger, ada apa itu namanya yang sebelah kanan bawah itu sosis ya, ada jelo. Ini banyak sekali produk-produk ini ya yang perlu diperhatikan baik-baik. Tentu ada yang sudah menggunakan produk halal atau dari bahan halal ya.